akan menjelaskan tugas tentang desain UID dalam aplikasi manajemen penjualan dan inventaris. Dalam video kali ini, kami akan memaparkan hasil rancangan sistem aplikasi penjualan yang telah kami buat. Dan serta kami akan menjelaskan beberapa fitur utama yang ada di aplikasi, seperti halaman login multi-role, halaman dashboard sesuai peran pengguna, menu transaksi penjualan, pengelolaan data barang dan akun pengguna, hingga fitur laporan penjualan dan stok barang yang dapat diekspor ke PDF dan Excel. Aplikasi ini dirancang untuk membantu mempermudah proses transaksi penjualan, pengelolaan data barang, pemantauan stok, serta pembuatan laporan bagi kasir, admin, dan pemilik. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan kegiatan operasional toko atau usaha dapat berjalan lebih efisien, cepat, dan akurat. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Fikri Novadi Askar, yang kedua, Nur Rahmat Aprilianto, dan yang ketiga, Nurul Munawwarah. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmat Aprilianto. Di sini saya akan menjelaskan bagian desain dashboard admin. Yang pertama itu tampilan login page, yaitu email, terus password, tombol reset, lupa password, dan login. Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke dashboard utama. Sistem akan mendeteksi role pengguna, admin, pemilik, ataupun kasir. Nah, setelah login, pengguna akan melihat dashboard utama berisi data ringkasan sebagai berikut. Yang pertama, total data barang, menampilkan jumlah barang yang tersedia, total penjualan per bulan, grafik atau angka total penjualan bulanan, barang atau kategori, barang per kategori, ringkasan jumlah barang dikelompokkan berdasarkan kategori, total pengguna, jumlah pengguna aktif dalam sistem, total transaksi, jumlah transaksi penjualan yang telah dilakukan, stok barang hampir habis, barang yang stoknya menipis, contoh proyektor min 9, tempat sampah min 3, pengguna atau role, tabel yang menampilkan daftar pengguna lengkap dengan nama, email, role, admin, kasir, atau pemilik, status aktif, opsi untuk edit atau hapus. Nah, manajemen penjualan di inventaris. Menu ini memungkinkan pengguna, terutama admin, untuk mengelola daftar barang, kategori barang, menambah atau mengedit barang, pencarian berdasar nama, kode, kategori barang. Contoh tampilan barang, mouse, meja kayu, kategori furnitur, harga ditampilkan misal 350.000. Fitur pencarian dan filter. Beberapa bagian penting dari UI mencakup filter kategori untuk mencari barang berdasarkan kategori pencarian barang menggunakan nama atau kode, pencarian pengguna berdasarkan nama atau email, filter role pengguna menampilkan hanya admin, kasir, atau pemilik. Nah, fitur CRUD, create, read, update, delete. Pada bagian manajemen pengguna dan barang, pengguna dapat pertama menambahkan barang, mengedit barang, menghapus barang. Kemungkinan dengan konfirmasi, sistem memberi panduan singkat seperti buku kelola barang, lalu klik tambah. Nah, itu saja sedikit penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Munawwarah dengan NIM 03040087. Di sini saya akan menjelaskan tampilan atau desain pengguna pemilik. Tampilan pertama adalah halaman login, di mana berfungsi sebagai gerbang masuk ke aplikasi serta untuk menentukan hak akses pengguna seperti admin, kasir, dan pemilik. Pada halaman login ini terdapat form input untuk email dan password, tombol login dan reset, serta link lupa password untuk membantu pengguna apabila pengguna lupa kata sandi. Selanjutnya, kita masuk ke tampilan kedua, yaitu dashboard pemilik. Pada dashboard ini terdapat ringkasan informasi atau statistik seperti total barang, total transaksi, penjualan hari ini,
serta tersedia juga beberapa grafik pendukung seperti grafik penjualan per bulan yang dimana berfungsi untuk memberikan gambaran tren penjualan apakah naik, stabil, atau menurun. Nah, selanjutnya ada grafik barang per kategori. Pada grafik ini memudahkan pemilik memahami distribusi stok di tiap kategori barang. Lalu ada grafik pengguna per role yang dimana menampilkan jumlah pengguna berdasarkan perannya. Terakhir, ada tampilan barang hampir habis. Tampilan ini berguna agar pemilik dapat cepat mengambil keputusan restock sebelum benar-benar kehabisan barang. Lalu, terdapat navigasi khusus untuk pemilik, yaitu pertama stok barang. Pada halaman ini, pemilik dapat melihat stok barang yang tersedia dan barang yang hampir habis. Pada halaman ini, pemilik tidak dapat mengedit ataupun menghapus barang, hanya dapat melihat. Kedua, laporan penjualan. Pada halaman ini menampilkan detail penjualan per hari dan menampilkan barang terlaris, serta terdapat fitur filter berdasarkan tanggal dan fitur cetak dan ekspor ke PDF. Pada halaman ini sangatlah membantu pemilik menganalisis performa penjualan dalam periode tertentu. Selanjutnya ada navigasi ketiga, yaitu laporan stok. Pada halaman laporan stok ini menampilkan grafik total barang per kategori, serta terdapat fitur cetak dan ekspor ke PDF. Terakhir, navigasi keempat, yaitu halaman bantuan, yang dimana berisi panduan penggunaan aplikasi, seperti cara melihat laporan barang, serta cara melihat stok barang. Nah, pada halaman ini berfungsi sebagai membantu pengguna, terutama yang baru pertama kali memakai aplikasi ini. Nah, itulah tadi tampilan atau fitur pada bagian pemilik, yang dimana hanya difokuskan untuk melihat data, grafik, dan laporan, bukan untuk mengedit data ataupun menghapus data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nafaniaska dengan NIM 02304035. Di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan aplikasi penjualan bagian kasir. Di aplikasi penjualan di bagian kasir terdapat halaman login, yang mana bertujuan untuk memberikan akses masuk berdasarkan peran pengguna seperti kasir, admin, dan pemilik. Komponen tampilan yang terdapat pada halaman login yang pertama yaitu username dan password, yang mana tempat pengguna memasukkan akun mereka. Yang kedua, terdapat tombol login untuk mengakses sistem setelah diverifikasi. Di bawah tombol login terdapat link lupa password yang bertujuan untuk membantu mereset ulang kata sandi. Dan terdapat juga teks butuh bantuan, yang mana bertujuan untuk menuntun pengguna yang kesulitan login. Form login ini dibuat secara sederhana dan informatif, serta menjaga akses keamanan berdasarkan level pengguna. Yang kedua, dashboard kasir bertujuan untuk memfasilitasi kasir dalam melakukan transaksi penjualan serta mencetak struk transaksi secara langsung dan efisien. Dashboard kasir terdapat navigasi utama. Yang pertama yaitu dashboard kasir sendiri, menampilkan ringkasan aktivitas penjualan harian, bisa berisi informasi seperti total transaksi hari ini dan notifikasi penting, misalnya barang yang stoknya sudah menipis. Kedua, transaksi penjualan, di mana transaksi penjualan tempat utama kasir melakukan proses penjualan yang terdiri dari kolom pencarian barang, daftar barang, dan form transaksi. Yang ketiga, stok barang, di mana stok barang ini menampilkan ketersediaan stok dan dapat disaring berdasarkan status stok seperti menipis, cukup, atau aman. Terdapat fitur transaksi
fitur transaksi. Yang pertama yaitu input jumlah barang, di mana pengguna dapat memilih barang dari daftar lalu mengatur jumlah pembelian menggunakan tombol menambah atau mengurang. Ada juga kolom pencarian untuk mempercepat pencarian barang. Kedua, tombol tambah ke keranjang. Setelah memilih barang dan jumlahnya, kasir menambahkan ke daftar belanjaan. 3. Keranjang belanja, yang mana berisi semua barang yang akan dibeli, lengkap dengan harga dan jumlahnya. Keempat, tombol proses dan cetak struk. Setelah semua barang ditambahkan, kasir menekan tombol ini untuk menyelesaikan transaksi dan mencetak struknya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan mengenai rancangan aplikasi penjualan yang telah kami buat. Kami menyadari masih banyak kekurangan, namun kami berharap apa yang kami sajikan dapat memberikan gambaran dan manfaat bagi semua yang menyimak. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan. Kami dari kelompok 30 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.